Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada hari ini dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa untuk keselamatan dan kesejahteraan bangsa dan negara dan seluruh keluarga besar Madrasah Alia Negeri 2 Sope, dipimpin oleh Bapak Haji Maruf SPDI MPDI. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan serta seluruh anak-anakku yang kesemuanya saya banggakan dan saya cintai, mari kita bersama-sama menundukkan dan mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang kita harapkan di kesempatan ini senantiasa diijabah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan doa, hadirin tinggal mengangkat tangan dan mengaminkan dari doa yang akan saya bacakan. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan shakiran hamdan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di kesempatan ini kami semua menundukkan dan mendekatkan hati kami kepadamu. Kami bermohon, kami bermunajat kepadamu ya Rabb, karena kami sadar bahwa Engkau tempat satu-satunya kami bermohon. Ya Rabb, ya Tuhan kami, di hari ini kami mengadakan acara ini sebagai sebuah tanda syukur atas selesainya proses pembelajaran yang telah dilakukan dan diterima oleh anak-anak kami.
Oleh karena itu ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Rabb, berikanlah keselamatan kepada mereka semua ya Rabb. Tuntunlah mereka ya Rabb, bukakanlah jalannya untuk menggapai sebuah kesuksesan. Di samping itu pula ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Rabb, berikanlah perlindungan kepada kami. Berikan perlindungan kepada warga Mandua Sopeng. Berikan perlindungan kepada seluruh warga Kementerian Agama atas wabah yang telah menimpa bangsa kami, COVID-19. Ya Rabb, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Rabb, jauhkanlah kami dari bencana ini ya Rabb. Ya Rabb, ya Tuhan kami bermohon kepadamu karena kami sadar bahwa Engkaulah tempat satu-satunya kami bermohon, maka terimalah permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam bi barakatil Fatihah. Hadirin yang dengan ini sidang terbuka Mandua Sopeng untuk melaksanakan wisuda siswa-siswi Mandua Sopeng tahun akademik 2019-2020 secara resmi saya buka. Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Subhan Syam SPD MSI dipersilakan. Mundur, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng yang kami hormati, yang kami muliakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Sopeng, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Sopeng, serta para guru yang sempat hadir, terutama para wali kelas yang kami banggakan dan kami cintai, anak-anak sekalian, para wisudawan wisudawati, bersama dengan para orang tua tercinta yang standby dan live di rumah masing-masing. Pertama-tama kami mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan keberkahan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini kita bisa bersama-sama hadir dalam satu acara yang sangat mulia, yang sangat agung, yaitu acara penghormatan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Sopeng tahun ajaran 2019-2020. Salam dan selawat tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para pengikut setia beliau yang insyaallah tiba di jalannya. Para wisudawan yang kami hormati, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sopeng,
kami dari panitia menyampaikan bahwa acara ini sedianya kita laksanakan pada tanggal 8 April dengan beberapa persiapan yang telah kami lakukan dari panitia, tetapi takdir Allah, kemudian berkata lain, oleh karena adanya serangan COVID-19, sehingga kemudian agenda pelaksanaan sudah kita pindahkan pada hari ini pada tanggal 2 Mei bertepatan dengan lulusan siswa-siswi kita. Kemudian kami tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman guru, kepada ibu kepala madrasah, bapak ibu wakil kepala madrasah yang terus memberikan support kepada panitia untuk tetap menjalankan tugasnya untuk menyukseskan kegiatan ini, dan alhamdulillah tercapailah kegiatan yang kita saksikan pada kesempatan pagi hari ini. Kami juga mengucapkan kepada seluruh siswa, kepada para orang tua siswa yang telah berkenan bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya ini suasananya beda, tetapi insya Allah ini akan menjadi sejarah baru, ini akan menjadi catatan yang sangat penting buat kalian semua. Yang kemudian banyak orang menyebut angkatan corona, tapi ini adalah angkatan yang spesial, dan acara sudah digelar menggunakan via Zoom, via online. Terakhir, kami menghimbau kepada seluruh siswa, terutama yang akan melanjutkan nanti pada jenjang yang lebih tinggi. Kami menghimbau mengikuti pada pagi hari ini pelaksanaan wisuda, meskipun dilaksanakan menggunakan via Zoom. Saya kira itu dari panitia. Terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu acara ini. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dan laporan akademik oleh Kepala Madrasah Alia Negeri 2 Sopeng. Kepada Kepala Madrasah dengan hormat disilakan. Ya, mantap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng, yang terhormat Bapak Ibu Wakamat, yang terhormat Bapak Ibu Wali Siswa, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan Staf, dan yang saya banggakan anak-anakku siswa-siswi kelas 12 MAN 2 Sopeng. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan petunjuknya, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan penamatan yang semestinya diadakan pada tanggal 8 April 2020 disebabkan adanya COVID-19, sehingga atas inisiatif dan kreatif dari panitia pelaksanaan penamatan, tetap kami merasa bangga atas prestasi yang telah dicapai, sehingga alhamdulillah tahun ini kembali madrasah kita
Itu Supra kasih jangan yang anu tuh kasih sebut saja Supra. Oke, anak-anak kalau bisa ulinya diikut semua ya. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, sebagai kepala madrasah, kami merasa bangga atas prestasi yang telah dicapai sehingga alhamdulillah tahun ini kembali madrasah kita mencetak alumni dengan kelulusan 100%. Prestasi yang membanggakan ini tentunya berkat kerja keras dan kesungguhan kita semua dalam melaksanakan proses belajar mengajar di madrasah kita yang kita cintai ini. Adapun total yang lulus pada tahun ini yaitu 92 siswa dengan rincian 1. Jurusan ilmu alam berjumlah 56 siswa. 2. Jurusan ilmu sosial berjumlah 36 siswa. Kemudian beberapa siswa telah berhasil lulus masuk ke perguruan tinggi baik melalui jalur SNPTN berjumlah 8 siswa ataupun jalur SPAN PTKIN berjumlah 7 siswa. Jadi semuanya ada 15 orang. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku kepala madrasah menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua bapak dan ibu guru yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Semoga Allah melipat gandakan pahala kepada bapak dan ibu guru. Pula, bapak dan ibu guru terus meningkatkan kualitas anak didik kita yang lebih baik lagi. Dan juga meminta partisipasi dari semua pihak, utamanya para wali siswa untuk membantu kami guna meraih prestasi yang lebih gemilang maupun non fisik di madrasah kita ini. Akhirnya teruslah berjuang anak-anak meraih cita. Perjalanan kalian masih panjang. Dan saya berikan satu pesan kepada anak-anak sekalian.
Yang saya itu Albert Einstein yang artinya if you want a happy life, try to God, not to people or things. Jika kamu menginginkan pikiran yang bahagia, tekan cita-citamu, bukan ke orang ataupun kebenaran. Sekira penyampaian saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya hormati Kepala Madrasah Mandua Supin serta Urwati Madrasah, Bapak Ibu para guru dan pembina, dan juga pada sekalian kawan dan budawati, semuanya kami banggakan. Alhamdulillah, hari ini bersama kita pasti bersyukur kita dalam suasana bertahap menjalankan ibadah puasa di hari India. Kita ibadah kita ini berkualitas untuk menjadi benteng pertahanan kita lahir dan batin, mendekatkan diri kepada Allah, dan akan nanti ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentu saja saya selaku Kepala Kantor Agama Kabupaten Sopin sangat mengapresiasi cara kita dilaksanakan oleh Mandua Sopin ini sangat istimewa. Kenapa? Ya, madrasah yang lainnya itu belum ada yang mendahului. Ataukah mungkin apakah kalian yang pertama lakukan ini juga yang sudah terhasil? Kami apresiasi kepada kita. Semoga dengan acara ini anak-anakku sekalian, khususnya yang sempat menamatkan diri dibina di Mandua ini, tentu saja lebih optimis nanti untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Saya tadi mendengarkan secara sepintas dari kepala madrasah bahwa cukuplah sukses dalam pembinaan kepala madrasah beserta seluruh guru, tentu saja dengan adanya kerjasama anak-anak sekalian, juga tentu sehingga acara ini ataukah keberhasilan ini bisa tercapai. Tentu juga sangat mendukung Bapak Ibu para ahli, anak-anak, siswa, tentu kerjasama ini mendukung. Bagaimana tadi bantuan visi non visinya itu, ya tentu ini menjadi juga bagian dari tanggung jawab kita, karena disitulah dibina dan disempan anak kita sehingga bisa berhasil ini. Itu juga kami mengucapkan selamat dan berkalian, tentu dengan doa semoga akan lebih sukses nanti. Dan juga perlu kami sampaikan kaitannya dengan kondisi yang kita alami sekarang ini, di mana adanya COVID Corona ini sempat menggoncang dunia. Negara, termasuk negara kita dan apapun daerah kita ini juga. Tentu melalui kesempatan ini saya selaku Kantor Agama Kabupaten Sukabumi
juga akan menekankan kepada kita pentingnya waspada. Waktu ini dengan itu menjaga hal-hal yang bisa berpotensi untuk terjangkitnya itu ya wabah atau corona 19 yang masih mengancam kita ini. Saya rasa sangat tepatlah ya kita lakukan wisuda ini yang biasanya di madrasah kita ya dengan penuh tentu antusias oleh seluruh ya masyarakat, orang tua dan guru-guru. Tapi karena kondisi tidak mungkin, maka inilah yang kita lakukan walaupun tidak sempurna kelihatannya karena toleransinya. Tetapi dalam satu kaidah malah tadrukullu la tadrukullu. Kalau sesuatu tidak mampu kita capai secara maksimal, tetapi kita harus ya jangan meninggalkan semua. Kalau kita tahu saya materiku di sana dijajah dari kita ini itu adalah kaidah prinsip yang tidak benar. Ya, jadi saya juga merasa bahagia melihat anak kalian serta seluruh jajaran daripada Manjo ini dengan kegiatan yang seperti ini. Tentu saja ada hikmahnya. Tentu hikmah dengan adanya corona ini, ya, ini selalu menjadi perdebatan khususnya ujian. Ya, al-imtihan yubawwidu ila madrasah. Ujian sekarang ini selalu disalahkan sepenuhnya kepada madrasah. Tentu juga ini ya patut kita apresiasi dan juga menjadi bahan evaluasi bagi madrasah ya, supaya kewenangan ini tetap harus dijaga soliditasnya. Jangan nanti karena adanya kewenangan pelimpahan kewenangan secara penuh kepada madrasah itu, kalau kemudian penentuan kelulusan dan seterusnya lantas menimbulkan masalah baru, tentu kewenangan ini tentu bisa lanjut. Tapi di tengah-tengah kondisi sekarang ini ada kewenangan diberikan kepada kita lantas kita sukses, pasti pemerintah akan memberikan apresiasi kepada kita. Dan bagaimanapun juga pasti guru-guru lah, pembina lah yang paling tahu tentang kondisi, tentang kemampuan dan juga kesuksesan daripada anak-anaknya. Jadi amanah yang perlu dijaga. Ya, ini tadi saya sudah dengarkan laporan dari kepala madrasah. Yang kedua, membuat kita ini ya tentu berinovasi. Ya, nah, tak mau mikir jadi babak dan turun. Kita sekarang ini membuat inovasi baru. Ya, sehingga nanti ketika masalah corona sudah berlalu, tentu apa mulai menjadi bahan untuk kita bahwa ya ini suatu terobosan baru yang kita lakukan. Jadi agama memang selalu menegakkan karena tidak selalu kita dalam kondisi yang normal. Kita selalu menegakkan. Tapi dengan tentu ceramah ini bahwa kita harus paham kondisi sekarang ini selalu tentu ada beda dengan kondisi dengan waktu-waktu lain. Sehingga agama pun juga tentu terpengaruh. Nah, ini sudah juga memang diatur dalam syariat. Ibadah-ibadah sekarang ini ya masih kita lakukan beda dengan ya ibadah yang berlalu ini atau sebelumnya. Sekarang ini kita dilarang melaksanakan sholat Jumat karena sholat Jumat pasti kita berjamaah. Bukan sholat Jumat yang dilarang tapi berjamaah. Sholat berjamaah di waktu-waktu 5 waktu itu juga karena adanya jamaah perkumpulan. Kita tidak tahu siapa yang datang, apa sudah membawa ya virus atau bagaimana, kita was-was. Maka prinsip ulama kita menurut juga kaidah syariah, maka hukum azimah yang selama ini dilakukan yang biasa maksudnya hukum pokok, hukum asli dalam keadaan normal itu sementara itu kita harus dulu
ya geser sehingga mengambil hukum lain juga yang ditetapkan oleh agama sendiri, baik dari Al-Quran maupun hadis, yaitu namanya hukum rukhsah. Yang kita lakukan dengan tarbih harus dipindahkan di rumah, itu hukum rukhsah. Sholat Jumat juga dipindahkan di rumah dengan mengganti dengan sholat wudhu, itu hukum rukhsah. Agama mengakui seperti itu. Jadi oleh karena itu tidak bisa kita memahami bahwa ini sudah hilanglah pahala, hilanglah keutamaan. Ini tetap tentu menjadi dasar pada saat kita dalam kondisi normal, kita lagi melaksanakan ibadah, maka ukurannya pada saat hukum rukhsah darurat itu tentu itu menjadi ukuran pahala kita, bukan ukurannya yang kita lakukan sekarang ini yang sangat praktis, tetapi pada saat kita normal. Nah itu tentunya kita bersungguh-sungguh kalau dalam kondisi kita normal, ketika kita tidak mampu melaksanakan pada saat ada udzur, masalah, halangan, maka Tuhan itu tidak akan menjadi kita ukurannya yang ukuran normal maksudnya itu. Jadi tidak perlu terlalu memaksakan kita dilarang oleh pemerintah, majelis ulama, mulai dari Menteri Agama, Pak Gubernur, dari Kapolda, sampai kita yang seperti bupati, yang seluruh jajarannya termasuk majelis ulama dan Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran melarang perkumpulan ya di mana pun saja, baik di tempat ibadah maupun di rumah-rumah tertentu, karena istilahnya di situ bukan boleh perkumpulan ya hanya saja keluarga inti, maksudnya hanya di rumah ini itu saja, tidak perlu misalnya sengaja datang di rumahnya mertua bertemu hingga sampai puluhan orang, itu tetap tentu masih melawankan itu. Artinya apa? Jangan terlalu pesimis, kita ini harus tetap tentu optimis. Apa kitanya dengan kondisi itu dengan namanya darurat? Yang darurat dalam agama itu adalah mengancam jiwa. Jika jiwa terancam, maka agama itu tidak bisa memaksakan kita untuk melaksanakan hukum yang biasa yang kita lakukan. Di Al-Quran itu sendiri mengatakan wala tulqu biaydikum. Janganlah kalian sengaja melepaskan dirimu pada kedustaan. Ternyata ya yang banyak ditemukan bukti dan fakta terdapat pernah dan persentuhan perkumpulan antara orang dengan orang tentu menjadi meyakinkan yang seperti itu. Kemudian saya beberapa tempat yang terdeteksi pernah keluar kampung karena ada pertemuan-pertemuan di sana, walaupun dilarang tetapi memaksakan diri, akhirnya ternyata kembali membawa virus ya COVID Corona 19 itu. Nah kalau ini sudah terjangkit kepada dirinya, walaupun dia masih sehat, tapi rupanya bukan muncul pada dirinya itu karena masih dia tangguh, dia punya fisik, imunnya masih bagus, tetapi kembali di rumah ketemu dengan keluarganya yang lemah fisiknya, ada potensi penyakit, ada neneknya sudah tua, di situ berpotensi dia akan muncul di situ. Nah ini susahnya ini. Sehingga Nabi juga mengatakan fir minat kaum biramar minal asadi. Ya, larilah kamu dari kaum itu, kan kaum namanya ini. Sama darimu jika Anda menemukan itu harimau. Jadi itu Nabi sendiri mengajarkan seperti itu. Tapi itu harimau, maka tentu manusia kita boleh tungkan natapkan sekali saya belum tahu nampak mati bunero. Tapi kalau virus ini tidak ada yang bisa mendeteksi di mana dia tinggal. Jadi itu ya, semua kita sepakat, saya meminta kepada kita semua, khususnya jajaran Kementerian Agama, hargailah pemerintah daerah kita sekarang ini. Kementerian Agama jadi ulama membuat
suatu himbauan, mudah-mudahan virus ini akan segera hilang. Tentu kalian itu kurang enak memakai masker. Ya, hanya kami tidak memakai masker sekarang ini karena tetap di rumah. Tapi setiap keluar wajib dan menjaga jarak kalaupun ada yang sangat penting. Tapi kalau tidak ada yang terlalu penting, biarpun pasar misalnya kalau bisa melalui saja apakah online, ya jangan terlalu memaksakan di pasar kalau memang bisa dia. Karena tinggal itu yang dikeluhkan oleh banyak teman-teman kita yang menjawab bahwa mau boleh pasar air ini aja. Dia itu pasar air, dia kan aja ke rumah desa, ya beralasan apa? Tapi dia itu sampai jamaah, sampai berjamaah, di piku boleh, dia itu bahasa di piku boleh. Dia kita pasar air itu tepatnya kalau orang yang mampu menulis atau makan ini kan itu ada mata dia nanti. Jadi pemerintah cukup tentu ya memperhatikan, mencermati kondisi kita. Hingga sekarang ini ya meningkat juga dibatasi waktunya, juga setiap ada perkumpulan termasuk kepala wajib dikejar sama petugas kalau tidak pakai ya masker atau mungkin ada penjual. Dia kudanya pakai masker penjualnya ini Pak mengalir ada tuh mengalir foto. Kenapa sebab ini kan politik ada politik kan seperti itu pahamnya. Dan masuk juga kembali. Jadi ini kami singgung juga ini karena COVID Corona kita mengadakan acara yang seperti ini dan juga tanggung jawab kami. Ya, shopping ini sudah dinyatakan itu sudah zona merah sekarang, bukan lagi zona hijau. Apa ini zona hijau itu banyak. Nah, sudah beberapa orang, bahkan sudah ada yang meninggal karena corona. Dan kita ini tidak ingin, ya tentu biarkan berkembang di daerah kita. Hargailah pemerintah kita keliling siang dan malam di tempat-tempat tertentu terwana melihat untuk mengantisipasi jangan ada masyarakat kita yang lain. Tapi yang paling utama saya tekankan pada jajaran Kementerian Agama tentu saja termasuk madrasah, guru-guru, anak-anak sekalian jagalah diri. Itu itu hebat-hebat mampakku ya tu sehat-sehat mau kita karena itu karena sedih sila rona tepat yang segel namun bolate segel namun rona lalu tu bola begitu kejamnya ini. Jadi jangan kita main, jangan kita lalai, hati-hati. Agama mengajarkan harus kita menyelamatkan diri, harus menyelamatkan keluarga, masyarakat. Ya. Jadi itu semuanya. Jangan selalu mengatakan bahwa itu gak ada, itu gak dua kali. Ya cuma sumpah aja nih, itu nanti boleh mohon itu kan. Kalau untuk indikasi ini, cuma beli pasti masih target waktu itu. Hingga tidak bisa begitu pertahankan keputusan rantai dari corona. Dan juga tentu saya juga sampaikan di sini hikmah daripada corona ini buatil jamaah atau ma'al usratul bait jamaah. Kita melaksanakan itu sholat berjamaah, rasakan ya cuma ini enaknya kita berjamaah dengan keluarga. Ya tidak perlu keluar, apalagi Pak Musitoni. Tetap mendapat keutamaan. Tapi karena harus modal keikhlasan ketebaran. Ini tulang konoko maka ada pemerintah mengarahkan kami. Kayaknya tidak ditahu itu namanya hukum darurat. Darurat itu ketika jiwa. Yang selanjutnya juga tentu memohonkan mendoakan kepada anak sekalian. Semoga dengan ya selesainya ya studinya di Madrasah Madua ini Anda lebih mengembangkan diri ke perguruan tinggi yang kalian pilih. Mudah-mudahan di sana akan lebih bersungguh-sungguh, sukses, ya, dan juga akan nanti kembali ke Madua untuk memberikan dukungan dan membantu berkontribusi lebih baik sehingga akan nanti bisa akan lebih berkembang. Bagaimanapun juga itu adalah alma mater kita. Keberadaan kita nanti ketika berhasil akan berbangga lah. Orang guru jika masih
ya di apa namanya itu ditebut-tebut ya untuk anaknya yang telah tadi meninggalkan. Apalagi kalau mereka itu mendoakannya, itulah cita-cita kita semuanya itu ada pelanjut. Jadi ya saya harapkan supaya belajar, betul belajar, malulah jangan berhenti sebelum terbukti. Ya, jangan berhenti sebelum terbukti. Harus kita belajar terus. Man talabal ulama dari darsin sayu dari tua tidak sabar berlalu. Ini kaidah syair. Karena siapa yang menuntut ilmu tetapi tidak ingin belajar, maka baru bisa dapatkan apa yang dikatakan burung gagak yang hitam itu berubah menjadi putih. Nah, jadi ini tentu yang bisa menjadikan bahan untuk kita mengatur sekalian. Jadi kita ulang lagi yang tempat saya sampaikan. Terima kasih atas seluruh kerjasamanya semua. Mudah-mudahan Mandua akan lebih berkembang. Meskipun kondisi kurang mendukung sekarang ini, bukan hanya kita di Mandua, tetapi semua mengalami seperti itu. Sekian, mudah ada manfaatnya. Lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan keputusan diwakili oleh Wakil Kepala Madrasah Bapak Sukardi Mustafa SHD MPDI. Kepada Bapak Muhammad disilakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Sragen, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, begitu juga yang kami banggakan Ananda sekalian yang saat ini sesaat lagi akan dinyatakan lulus sebagai alumni siswa Mandua Sragen tahun pelajaran 2019-2020. Dan baik kami akan membacakan surat keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Sragen nomor B-309/MA
21/22/2020 tentang penetapan kelulusan kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 2 Sopeng tahun pelajaran 2019-2020. Menimba, mengingat, memperhatikan, menetapkan, memutuskan nama siswa kelas 12 yang dinyatakan lulus sebagai berikut. Dari kelas dunia 1 Awaluddin S. Andi Muhammad Akbar Alia Husna Asri Andi Yogianda Asri Wahyuni Asrina Eri Priyono Fadlur Rahman Fatimah As-Sahra Kaisan Nabila Lisani Musdalifah Luqman Hakim Muhammad Akmal Muhammad Alam Syah Muhammad Hasan Muhammad Jufri Muhammad Rahmin Muhammad Suherman Muhammad Yusril Muhammad Rizki Nurul Mayasari Rahman Satuma Siska Wahyuni Siti Nurul Ihsani dan terakhir Ulba. Itu untuk kelas 12 1 yang berjumlah 28 orang. Selanjutnya untuk kelas 12 2 atas nama Abdul Aziz Ahmad Faisal Wajadi Rahman Andi Irwana Andi Kumaladewi Asri Palaguna Sulkifli Fajria Rafid Husnul Fatimah Ina Amelia Irawati Jumaldi Harisma Mardiani Marwa Mawada Muhammad Aksar Muhammad Darwis Muhammad Mulayana Muhammad Taufik Musdalifah Nur Hikmah Nur Mutmainah Nur Nadia Nurul Asisa Rinaldi Rizka Dewi Srilinda Supratman Sahrul Gunawan dan Amrullah. Itu tadi kelas 12 2 berjumlah 28. Kemudian selanjutnya kelas 12 IIS 1 atas nama Akmal Satria Agung Aldayanti Andi Arsyad Fitri Ramadhani Asmania Heri Muhammad Fadli Muhammad Nainulis Muhammad Rifki Muhammad Musarianto Muslimin Nur Ramadhani Nur Fadila Nurlina Putriani Salmia Sri Ramadhani Samsul Rijal Tiara Lestari dan terakhir Herianto berjumlah 21 orang. Selanjutnya akan bacakan nama-nama siswa dari kelas 12 2
berjumlah 15 atas nama Andi Fitrasari Lasi, Ahmad Faisal, Emil Matika, Eva, Muhammad Ali, Muhammad Rizali, Muhammad Syafiq Walidan, Nurul Hikmah, Rahmat Fausan, Riana Cahyani Rahman, Rianita Siti Clarissa, Salihi, Sulfiani, Rismayanti, dan terakhir Winda Julia Lestari. Demikian nama-nama kelas 12 tahun pelajaran 2019-2020 dinyatakan lulus 100%. Dan akhirnya kami segenap Dewan Guru Mandua beserta staf mengucapkan selamat dan sukses kepada Anda siswa dan siswi yang baru saja dinyatakan lulus 100%. Semoga Ananda dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Pesan dari kami terkhusus kepada Bapak Ibu orang tua yang saat ini mendampingi anak-anaknya. Saya ingin mengatakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa susah, tidak menyekolahkan anaknya susah, menyekolahkan juga anaknya susah, maka sebaiknya pilih menyekolahkan anaknya, dan insya Allah kesusahan akan berakhir. Dan akhirnya sekali lagi terima kasih adanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pelantikan wisudawan oleh Kepala Madrasah diwakili oleh para orang tua siswa di rumah. Kepada Bapak Ibu wali siswa yang berada di rumah, silahkan menyematkan kalung kepada anak-anak. Secara bersama. Bersiap semua. Tiga. Belum. Jadi kalau ambil gambarnya, baju bisa berdiri. Selamat saja, tapi jangan selamat kayak tidak boleh selamat. Anu saja, gini. Jadi dimulai 3. Faisal. Ya, silakan. 1. langsung beda madrasah. Lanjut. Oke. Jadi dilanjutkan acara dengan kembali. Mohon
diganti oleh 10 wisudawan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pertama di Kabupaten Serdang. Baknya ada maskernya Pak. iklan. Ganti siswa. Taruh kertas itu. Tadi kita pegang baju. Turun baca kita ada baju kita buat turun baju. Tidak ada kita Kalau tidak ada ini boleh saja di HP. Yang di HP muka. Ada kan kita tahu itu. Ada baca sini. Ada di HP. Ada men. Anak-anak ikut enggak? Ikut kan anak? Hah? Iya, dibuka semua. Kamu tuh kasih zoom ibu, zoom ibu. Pembacaan janji wisudawan. Saya harap kalian mengikuti ucapan saya. Ulangi. Saya harap kalian mengikuti ucapan saya. Kami wisudawati Mandua Sompeng berjanji. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjiwa Pancasila dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Berbakti kepada bangsa dan tanah air. Empat. Aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur. 5. Tidak makmur. Tetap setia dan berbakti kepada dan tercinta Mandua Sompeng. Tercinta Mandua Sompeng. Sekian dan terima kasih. Lanjut, cepat.
Gua aja. Pada anak-anak semua silahkan mute kembali videonya dan mohon tenang di tempat Satu keluarga. acara selanjutnya ucapan terima kasih dari wakil wisudawan. Dalam hal ini diwakili oleh Ananda Faisal Waziri. Kepada Ananda disilakan. Itu yang di sebelah kanan Pak. Ada yang di kanan Pak. Ya. Tidak. Ya, ya. Oke, salam. Unmut. Hey. Tidak ada yang tampil Faisal. Ada tadi kamu. Ada. Cek. Itu ada. Ya, ada Mi. Jaringan Pak. Ada Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat takwa, hingga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan acara pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW atas berkat beliaulah sehingga kita dapat melihat yang mana yang benar dan mana yang salah. admit. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan beberapa sepatah kata mewakili teman-teman sekalian kelas 12. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru Mandut Spain yang telah mengajarkan kami dengan sabar dan ikhlas dan telah membimbing kami. Banyak hal-hal yang kami lupakan selama kami belajar di kelas. Pertama, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman sekalian atas bersama kurang lebih 3 tahun ini. Semoga teman sekalian bisa mencapai cita-cita sesuai apa yang diharapkan dan dapat membanggakan kedua orang tua. Amin. Bagi penutup, terima kasih kepada guru-guru, kepala sekolah yang telah senantiasa membimbing kami selama kurang lebih 3 tahun ini. Dan untuk teman-teman kalian, perbicaraan lalu makan pertemuan kita. Dan pertemuan kita hari ini menandakan perpisahan.
perpisahan yang saya maksud bukan berarti akhir dari segalanya. Perjuangan masih panjang. Maka dari itu, apabila di antara kita ada yang saling merindu, maka di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan nama lulusan terbaik sebesar jurusan ilmu alam dan sebesar jurusan ilmu sosial oleh wakil kepala madrasah dan kesiswaan, dalam hal ini Ibu Haja Naimah SHG. Kepada beliau silakan dengan hormat. Tampil tak ya. Kapitan jadi bagi hasil pada. Pak. Sum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati barangkali. Ini kami sadar tapi tidak terlihat. Iya. Jangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng, yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Sopeng, yang kami hormati para wakama serta Bapak Ibu guru serta orang tua siswa dan peserta wisudawati. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat hari ini Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2020. Baiklah, saya membacakan nama-nama lulusan terbaik 10 besar tahun pelajaran 2019 tahun 2020. Jurusan ilmu agama. Ilmu alam atau jurusan IPA. Pertama, Husnul Hatimah. Dari kelas 12 Nia 2 dengan jumlah nilai 3.662. Dua, Asri Wahyuni dari kelas 12 Nia 1 dengan nilai 3.632. Alhamdulillah. Yang ketiga, Faisal Wajdi dari kelas 12 Nia 2. Jumlah nilai 3.626. Yang keempat, Mardiani dari kelas 12 Nia 2. Jumlah nilai 3.612. Ya. Urutan kelima, Andi Kumala dari kelas 12 Nia 2. Jumlah nilai 3.610. Urutan keenam, Alia Husna Arsin dari kelas 12 Nia 1. Jumlah nilai 3.608. Urutan ketujuh, Siska Wahyuni dari kelas 12 Nia 1. Jumlah nilai 3.605. Urutan ke-8, Nur Hikmah dari kelas 12 Nia 2. Jumlah nilai 3.600.
dari kelas 12 NIA 1. Jumlah nilai 3.584. Urutan 10. Ulba dari kelas 12 NIA 1. Jumlah nilai 3.568. Dari jurusan ilmu sosial, urutan pertama. Mulai dari bawah. Urutan ke-10 Ulba dari kelas 12 NIA 1. Jumlah nilai 3.568. IPS Buji dari 10 ke Dari jurusan ilmu sosial, urutan ke-10 atas nama Ahmad Faisal dari kelas 12 IIS 2. Jumlah nilai 3.466. Urutan ke-9 Riana Cahyani Rahman dari kelas 12 IIS 2. Jumlah nilai 3.515. Urutan ke-9 Tiara Lestari dari kelas 12 IIS 1. Jumlah nilai 3.517. Urutan ke-7 Andi Fitra Sari Lasmi dari kelas 12 IIS 2. Jumlah nilai 3.520. Urutan ke-6 Nur Fadila dari kelas 12 IIS 1. Jumlah nilai 3.534. Urutan ke-5 Nurul Hikbah dari kelas 12 IIS 2. Jumlah nilai 3.538. Urutan ke-4 Nurlina dari kelas 12 IIS 1. Jumlah nilai 3.540. Urutan ketiga Eva dari kelas 12 IIS 2. Jumlah nilai 3.558. Urutan kedua atas nama Alda Yanti dari kelas 12 IIS 1. Jumlah nilai 3.590. Urutan pertama atas nama Putriani dari kelas 12 IIS 1. Jumlah nilai 3.610. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara kita lanjutkan. Menyanyikan lagu Mars Madrasah. Kepada hadirin dimohon Berdiri gitu, berdiri. Kasih melangkai Pak.